Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Loli Marlina Haryanja SPD, guru SMA Negeri 12 Padang, sekaligus menjadi pamong PPG dan penguji UKIN PPG di Universitas Negeri Padang. Panggilan jiwa transformator. Era kurikulum merdeka menuntut seorang guru untuk bergerak dari paradigma teacher center menuju ekosistem belajar yang berpusat pada murid. Setelah 22 tahun mengabdi, saya meyakini bahwa relevansi seorang guru tidak ditentukan oleh lamanya mengajar, melainkan oleh kemauan untuk bertumbuh dan bertransformasi. Peran saya sebagai guru transformatif tidak berhenti di gerbang SMA Negeri 12 Padang. Justru, energi growth mindset yang saya miliki menjadi katalisator bagi ekosistem pendidikan yang lebih luas. Bukti transformasi ini termanifestasi dalam 3 pilar aksi yang saling menguatkan, yaitu pengimbasan growth mindset dan budaya positif. Sebagai agen perubahan yang berasal dari dalam diri sendiri, the internal cause, perubahan terbesar dimulai dari budaya, dan saya berperan sebagai katalisator perubahan internal di sekolah. Saya mengubah komunitas belajar atau Kombel di SMA Negeri 12 Padang dari sekedar tempat sharing menjadi labor inovasi pedagogis dengan memberikan pelatihan digitalisasi kepada guru dan murid, serta transfer energi positif di mana meyakinkan guru bahwa inovasi adalah hal yang menyenangkan, enjoy dalam pencapaian tujuan pembelajaran, achievable dan bukan beban tambahan. Yang kedua, mobilisasi komunitas MGMP. Sebagai narasumber di MGMP Biologi tingkat SMA Kota Padang, saya mengubah MGMP menjadi jejaring aspiratif dan laboratorium inovasi bersama. Inovasi satu klik ribuan tawa menjadi perform utama. Saya tidak hanya berteori tentang PBL, tetapi memandu guru-guru biologi lain mereplikasi model PBL dengan ini agar terbukti rendah teknologi berdampak besar. Ketiga, validasi akademik, the ambassador of professional standard. Sebagai guru pamong di LVTK Universitas Negeri Padang, saya berada di pintu gerbang profesionalisme guru. Memungkinkan saya untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menyelaraskan teori-teori pedagogis terbaru dari perguruan tinggi dengan realitas praktik otentik di lapangan, termasuk growth mindset dan digitalisasi. Peran ini adalah bukti kredibilitas profesional di level tertinggi dan berfungsi sebagai duta mutu pendidikan. Dalam perjalanan panjang mengabdi sebagai pendidik, saya menemukan bahwa transformasi sejati bukanlah perubahan yang terjadi secara instan, melainkan sebuah evolusi yang dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan praktik yang telah lama dianggap benar. Praktik yang saya lakukan. Di sini saya akan menceritakan praktik baik yang sudah saya lakukan di dalam kelas di SMA Negeri 12 Padang. Situasi yang terjadi pada SMA Negeri 12 Padang, rendahnya motivasi dan aktivitas murid. Sebuah paradoks pedagogis yang mengkhawatirkan di kelas biologi, di mana murid dengan generasi Z yang digital natif justru menunjukkan sikap digital pasif dalam konteks pembelajaran. Mereka lahir berselancar di media sosial, namun lumpuh ketika diminta menggunakan teknologi untuk kegiatan yang produktif dan kolaboratif. Tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan praktik baik ini, yang pertama menghancurkan tembok fixed mindset, di mana guru cenderung berada dalam zona nyaman metode lama. Tantangan bagi saya adalah untuk meyakinkan diri sendiri dan rekan sejawat bahwa diferensiasi
atau gamifikasi adalah investasi jangka panjang untuk efektivitas mengajar, bukan sekedar penambahan kerja. Tantangan yang kedua yaitu keseimbangan digital. Mengkonversi distraksi menjadi interaksi. Menciptakan game digital yang tidak hanya seru tetapi secara embedded memaksa murid untuk melakukan pemecahan masalah, biologi, dan kolaborasi. Tantangan yang ketiga yaitu dengan implementasi model, mewujudkan deep learning. Yang menjadi aksi saya dalam praktik baik ini adalah satu klik ribuan tawa, di mana mensintesis PBL dan gamifikasi. Adapun aksi nyata saya adalah merancang trilogi aksi transformatif yang memadukan metodologi dan teknologi. Adapun trilogi aksi transformatif itu, yang pertama adalah pilar metodologi, di mana PBL sebagai pondasi atau filosof deep learning. PBL saya pilih karena berpusat pada murid, dihadapkan pada masalah dunia nyata, sehingga menjadikan kegiatan pembelajaran interaktif dan tidak monoton. Pilar yang kedua adalah dampak yang saya rasakan dari praktik baik ini adalah transformasi aktivitas dan motivasi murid, di mana dengan game ular tangga digital sangat menarik antusiasme dan memecahkan paradoks kelas pasif. Terjadi peningkatan partisipasi aktif dan ketuntasan belajar serta persepsi murid transformatif, di mana terjadinya kompetensi global dan transformatif yang mengubah pola pikir, menciptakan inovasi berdampak, dan memobilisasi perubahan. Kesimpulannya adalah bahwasanya dengan praktik baik ini terjadi inovasi dengan satu klik ribuan tawa dirancang untuk berkelanjutan dan dapat direplikasi di mata pelajaran lain dan sekolah lain di tempat ini. Semenjak berada di kelas F5, Deva lebih bersemangat dalam belajar, apalagi dalam mata pelajaran biologi. Karena menurutnya belajar biologi itu menyenangkan karena bisa belajar sambil bermain. Untuk Deva Dharma Samudra dan anak-anak kelas F5, semoga semangat belajarnya semakin hebat dan jadilah anak-anak berprestasi di masa depan. Tentunya didampingi oleh guru-guru dan wali kelasnya yang hebat, Ibu Loli Marlina Herianja. Lalu menyukai biologi, tetapi dengan cara Ibu Loli mengajar, saya jadi lumayan tertarik untuk mempelajari biologi. Apalagi dengan media seperti ular tangga yang menantang saya untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang disediakan. Dengan mencari solusi dari masalah tersebut, itu dapat membantu kita, atau lebih tepatnya membantu saya untuk menyelesaikan solusi atau Selain itu, beliau, Bu Loli Marlina Herianja, juga memberikan ilmunya selama saya mengikuti kuliah pendidikan profesi guru. Beliau banyak memberikan masukan tentang tugas-tugas saya yang menurut saya sangat sulit di waktu itu. Banyak tugas-tugas yang tidak saya bisa, dan Bu Loli memberikan pengarahan, ya, masukan bagaimana langkah-langkah membuat video UKIN misalnya, membuat tugas yang ada di PPG. Beliau sangat membantu saya memberikan masukan juga kepada saya. Terima kasih.